Okay, boys, here we go. Halo mas-mas ganteng dan mbak-mbak cuantik. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga di tahun 2021 ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku mau membahas film yang berjudul My Old Classmate. Yuk siapin minumnya, kacang atau cemilan apa aja yang bikin kalian enjoy dan relax. Selamat menonton. Film ini dimulai dengan seorang tokoh pria yang kaya raya yang bernama Lin Yi. Ia telah 10 tahun meninggalkan kampung halamannya di Cina dan bekerja di Amerika. Suatu saat ia mendapatkan undangan pernikahan berwarna merah dari seseorang yang ada di kampung halamannya yang bernama Xiao Zi. Sekembalinya dari bekerja, ia kemudian mencari sebuah kotak merah yang berisi foto dirinya dengan seorang gadis yang bernama Xiao Yi. Surat yang dikirimkan Xiao Yi membuatnya harus kembali ke Beijing pertama kalinya dalam kurun waktu 10 tahun. Tak lupa, ia juga membawa kotak berwarna merah untuk dibawa pulang. Sewaktu perjalanan pulang menggunakan pesawat, ia mengambil kacamata dan memakainya. Seketika film kembali menceritakan tentang kehidupan Lin Yi sewaktu ia sekolah saat bertemu Xiao Zi. Xiao Zi adalah siswi pindahan ke sekolah mereka. Ia mengenakan kacamata hitam karena gangguan penglihatannya dan ia ditertawakan oleh anak-anak di kelasnya. Ia juga memperkenalkan diri bahwa impiannya kuliah di Stanford. Setelah memperkenalkan diri, Xiao Zi duduk di samping Li Yi. 将就就是将就。好，翻到第1页，政治常识。我们知道。 Dan di hari itulah Li Yi sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama dan mengatakan kepada Xiao Yi bahwa dia jatuh cinta padanya. Sebagai anak pindahan baru, Xiao Yi dibully oleh teman sekolahnya. Li Yi pun menghajar orang yang membuli Xiao Yi. Tapi karena pembuli mempunyai banyak teman, ia kemudian dikeroyok di atap gedung. Li Yi selalu membantu Xiao Yi ketika ia dibully, tapi tetap saja babak belur. Tapi walau begitu, Li Yi sangat senang karena mendapatkan satu buah permen pemberian Xiao Yi. Pada pesta tahun baru kelas 9, Li Yi memainkan harmonika di depan kelas khusus untuk Xiao Yi. Tapi ternyata diam-diam Xiao Yi merekamnya dari dalam laci. Sepertinya dia mulai tertarik dengan Xiao Yi. Waktu pun berjalan cepat. Xiao Yi dan Li Yi sekarang sudah duduk di bangku SMA. Tak disangka, Li Yi berusaha pindah kelas ke bagian sastra karena adanya Xiao Yi di sana. Tapi karena nilainya jelek, ia tak diperbolehkan untuk masuk ke kelas sastra. Karena ingin sekelas dengan Xiao Yi, ia memutuskan untuk membawa meja dan kursinya tanpa persetujuan dengan guru dan memasuki kelas Xiao Yi. Ia pun harus berdebat kembali dengan guru sambil tarik-menarik meja. Karena belajar dengan tekun, akhirnya Li Yi bisa pindah di kelas seni yang ia inginkan. Sementara Xiao Yi diam-diam cemburu kalau ada gadis yang ngobrol dengan Li Yi. Bahkan karena cemburu, ia jatuh dari meja ketika membersihkan kelas dan harus menggunakan tongkat ketika berjalan. Karena Lin Yi peduli, ia menggendong Xiao karena jalannya lambat. Walaupun Xiao menolak, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena badannya kecil. Suatu saat, Xiao membangunkan Lin Yi dan menyuruhnya untuk tidak menggendongnya lagi karena tongkatnya hilang. Lin Yi diberi hadiah oleh ayah Xiao karena selalu mengantarkannya pulang. Tapi Lin Yi ternyata menginginkan lebih dari itu. Akhirnya suatu hari Lin Yi diajak nonton bioskop oleh Xiao dan ia pun sangat senang.
Sebenarnya Xiao juga menyukai Linji. Terlihat ketika ia mengajak teman sekelasnya untuk demo, hanya Xiao lah yang datang untuk ikut dan menjemput Linji agar segera pulang karena khawatir. Linji menolak ajakan Xiao dan berkata kalau Xiao mengkhawatirkannya maka dia harus menjadi pacarnya. Suasana demo menjadi mencekam. Karena khawatir, Linji segera memegang tangan Xiao dan membawanya pulang. Di sekolah, orang tua Linji dan Xiao dipanggil ke sekolah gara-gara kejadian demo. Karena Linji melawan gurunya, ia malah diajar oleh orang tuanya karena berbuat tidak sopan di depan gurunya. Sejak kejadian itu, muka Linji menjadi murung karena tidak tega Xiao menulis sebuah kertas yang berisikan, "Jika kamu ingin menjadi pacarku, kita harus satu universitas." Universitas yang dituju adalah Universitas Peking. Hari demi hari berlalu, Linji tidak berhasil diterima di Universitas Peking. Tak disangka, Xiao juga tidak diterima di Universitas Peking juga. Mereka baru bisa bertemu ketika sedang melakukan latihan militer di kampus. 同学，你认错人了吧？ 你怎么来了？你不是说考上北大了吗？ Linji tentu saja kaget, seorang Xiao tidak bisa masuk ke Universitas Peking. Karena waktu SMA, dia termasuk orang yang sangat pintar. Tapi dia juga merasa senang karena Xiao tidak diterima di universitas itu. Karena saat itu juga, ia bisa menjadi pacar Xiao. Bukannya langsung menerima, Xiao menambahkan syarat agar Linji bisa menjadi pacarnya. Xiao meminta Linji agar menyelesaikan latihan militer di kampus. Saat di kelas, Linji sempat menagih Xiao karena ia sudah mendapatkan gelar tentara terhormat. Tapi karena ia berisik di kelas, ia malah ditegur oleh dosennya karena membuat keributan. Di tahun baru saat kembang api dinyalakan, Linji mengambil kamera milik orang lain. Tak disangka saat mereka melakukan foto bersama, mereka dikejar pemilik kamera dan Linji kembali menembak Xiao. Xiao tidak pernah dengan tegas menerima cintanya. Ia malah mengatakan kalau ia akan jadi kekasih Linji selama 5 menit sehari. Setelah itu, mereka pergi di tempat yang tenang untuk belajar sebelum ujian. Di sana, Linji sepertinya ingin mengajak Xiao untuk mantap-mantap. Xiao sangat senang menggoda Linji. Terlihat ia meminta Linji untuk mandi terlebih dahulu karena badannya penuh pasir. Tapi setelah ia mandi, 5 menit pun berlalu. Linji merasa kecewa karena waktunya untuk berpacaran bersama Xiaoi habis. Di kamar teman, Linji mengirimkan radio jarak jauh di sebuah pot untuk merekam pembicaraan gadis di asrama cewek. Saat itu mereka seperti mendengar pembicaraan mengenai ukuran payudara gadis-gadis. Tak disangka yang dimaksud oleh cewek-cewek itu bukannya payudara, melainkan ukuran payung. Xiao memberikan pengaruh positif untuk Linji. Terbukti ia lulus ujian bahasa Inggris. Karena lulus, Xiao memberikan jatah berpacaran selama 21 menit. Tapi karena Xiao orangnya iseng, ketika Linji ingin mantap-mantap, ia menyuruhnya mandi dan mengunci Linji di dalam kamar mandi sampai waktunya habis. Di lain waktu, orang tua Xiao menelpon Linji untuk merayu anaknya agar mau kuliah di Stanford. Ia juga dikirimi formulir untuk menyerahkan langsung ke Xiao. Di malam hari, Linji merayu agar Xiao pergi kuliah di Stanford. Ia tidak mau bahwa Xiao menyerah dengan kesempatan pergi ke Stanford karena adanya Linji. Linji bahkan mengembalikan waktu 21 menitnya pacaran mereka ke Xiao. Xiao pun menolak. Ia bahkan menarik tangan Linji dan berkata, mereka pun akhirnya berpelukan. Dan tak disangka setelah itu mereka pergi ke kamar hotel yang sama dan melakukan mantap-mantap di kamar hotel tersebut. Di dalam apartemen, Linji menemukan ide untuk membuat aplikasi percintaan seperti Tinder.
ia sangat bersemangat ketika mendapatkan ide dari mendengarkan temannya berbicara. Saat asik membuat aplikasi, datanglah Xiao dan mengetahui bahwa kamarnya telah disadap oleh teman-teman Lin Yi. Tapi entah kenapa Xiao sepertinya tidak peduli akan hal itu dan duduk di samping Lin Yi. Selama ia mengerjakan aplikasi di samping Xiao, waktu pacaran mereka pun habis. 有事儿，哥哥。不，林一同学，时间过了。 Di malam hari, setelah mereka jalan bersama, Lin Yi nampak cemburu karena Xiao diajak jalan oleh teman Lin Yi. Kecemburuan Lin Yi bertambah karena tiba-tiba tangan Xiao lepas dari genggamannya. Di kamar mandi saat Lin Yi sedang mandi, datanglah orang yang membuat Lin Yi cemburu. Berita bagus nih buat temen-temen, buat kalian yang udah nungguin drakor startup. Aku udah nyiapin satu channel yang namanya Celengan Drama. Kalian bisa langsung cari di kolom pencarian dengan nama Celengan Drama, atau bisa cek di link deskripsi atau di komen teratas video ini. Dan terima kasih. Apalagi temannya ada yang memanasi Lin Yi dengan mengatakan kapan akan mengajak gadis itu ke tempatnya. Mendengar hal itu, Lin Yi menjadi marah. Bukannya berkelahi, mereka malah beradu minum susu sampai perut mereka mual. Saat itu, cowok yang bikin Lin Yi cemburu menyemburkan susu ke arah muka Lin Yi. Tak disangka Lin Yi langsung memberikan pukulan hingga orang itu masuk ke rumah sakit. Xiao menjadi marah karena tahu Lin Yi berkelahi. Saat mereka berpacaran, waktu pacaran mereka dikurangi sampai 13 doang. Saat jam milik Xiao berbunyi, Lin Yi meminta jatah pacaran, tetapi Xiao menolak karena jatah pacaran hari ini digunakan untuk hari esok. Ternyata Xiao pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf karena perbuatan Lin Yi. Ketika orang itu mengajak Xiao untuk berpacaran, Xiao pun menolak dan berkata hanya ada Lin Yi di hatinya. Di rumah sakit tersebut ternyata tepat saat kejadian 11 September 2001 ketika Amerika sedang berduka. 2 pesawat teroris menabrak 2 gedung kembar WTC. Ternyata hasil mantap-mantap sebelumnya membuat Xiao hamil. Tak disangka Lin Yi tak mau bertanggung jawab dan mengajak Xiao untuk aborsi. Ternyata akibat Xiao aborsi, ia terpaksa masuk ke rumah sakit karena keguguran dan kehilangan banyak darah. Karena marah, orang tua Xiao datang ke arah Lin Yi dan menyuruhnya untuk pergi. Semenjak kejadian itu, Xiao datang untuk bertemu Lin Yi. Mereka berdua bertemu di tempat biasa mereka pacaran. Karena Xiao merasa kecewa dengan sikap Lin Yi, ia akhirnya meminta putus padanya. 我们分手吧，为什么？因为你根本不知道什么是责任。 Hari-hari pun berlalu. Walaupun Lin Yi galau, ia harus menjalani hidup. Tak disangka, saat itu adalah waktu penyakit SARS melanda di Cina. Dan Lin Yi secara tidak sengaja tertular penyakit itu dan harus dirawat di ruang karantina. Xiao tahu kalau Lin Yi terkena penyakit SARS. Ia hanya bisa melihat dari pintu gerbang karena tempat karantina Lin Yi dijaga ketat oleh penjaga. Di malam hari, karena Xiao sangat peduli pada Lin Yi, ia pergi ke kamar Lin Yi menggunakan tangga. Ia tak peduli walaupun nantinya ia tertular virus itu dan mengajaknya kabur dari sana. Tak disangka karena mereka kabur, akhirnya mereka dikejar kawanan penjaga sampai akhirnya mereka tertangkap dan harus diberi hukuman di depan ribuan mahasiswa. Setelah kejadian itu, aplikasi yang dibuat Lin Yi diterima oleh seorang investor dari Amerika. Ia berjanji kepada Xiao suatu saat akan sukses di Amerika. It doesn't matter. Congratulations, you're in. Thank you. Okay. Kelulusan pun tiba. Mereka sama-sama merayakan dengan makan bersama di suatu restoran. Tapi tak disangka, ini pertama kalinya ia dicium oleh Xiao karena berhasil mendapatkan pekerjaan di Amerika. Setelah acara wisuda, akhirnya Lin Yi dan Xiao pergi ke Amerika dan mempunyai banyak kenangan dengan Xiao. Tapi 10 tahun kemudian, Lin Yi hanya sendiri di Amerika. Ia telah 10 tahun bekerja di sana dan mendapatkan kesuksesan walaupun penuh dengan rintangan. Di sana, Lin Yi bercerita tentang dirinya sewaktu di Amerika. Walaupun ia berkata mempunyai tunangan yang baik hati dan pekerjaan yang bagus, nyatanya di video ia terlihat tersiksa dan mempunyai tunangan yang sangat buruk.
Saat ia mendapatkan surat pernikahan yang ternyata dari Xiao, ia pun mengumpat dengan keras di kantornya. 我必须承认，这是10年来 Di sana ia juga dimarahi bosnya karena tidak bisa membuat surat negosiasi. Puncak kemarahan Linji ketika ia tahu bahwa tunangannya sedang mantap-mantap di rumahnya. Mengetahui hal itu, ia datang kembali ke kantornya dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Beijing. Tak disangka, ia membungkus semua kenangan yang ia miliki bersama Xiao dalam kotak berwarna merah. Ia pun pergi untuk bertemu Xiao dan calon suaminya. Tak disangka ketika Xiao disuruh membuka kado itu untuk calon suaminya, teman-teman Linji sewaktu kuliah datang dan mereka pun mengobrol bersama dalam satu meja. Saat mabuk, tinggallah Xiao dan Linji yang tersisa. Di sana mereka berdua mengobrol dan membicarakan masa kuliah mereka dulu saat mereka pacaran. Sampai di mana akhirnya mereka menangis karena tidak kuat menerima kenyataan karena tidak bisa menikah bersama. 红墙的那个，真让人讨厌。 Linji pergi meninggalkan Xiao karena sangat sedih. Sedangkan Xiao membuka kotak yang diberikan Linji yang berisikan barang-barang kenangan mereka berdua saat bersama. Saat pernikahan di gereja, Linji sempat membayangkan kalau dia membawa kabur Xiao dari pernikahan tersebut dan meninggalkan gereja tempat Xiao menikah. Tapi sebagai laki-laki, ia harus menerima bahwa mantan pacarnya bisa hidup bahagia dengan orang lain. Di akhir film ini, Linji hanya bisa menangis dan mengikhlaskan Xiao yang resmi menikah dengan orang lain. Dan film pun tamat.